Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arini M. Sabar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan IPS. Wah, pastinya sudah tidak sabar ya untuk mempelajari tentang pendidikan IPS. Ayo, siapa yang tahu pendidikan IPS itu seperti apa ya? Mari kita akan belajar bersama-sama. Pendidikan IPS oleh Arini M. Habarkis. Nah, di dalam pendidikan IPS ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu adalah pengertian IPS. Kemudian yang kedua adalah tujuan IPS. Selanjutnya yang ketiga adalah ruang lingkup dan tema IPS. Yang keempat adalah konsep dan rasional IPS. Selanjutnya paradigma pendidikan IPS. Yang selanjutnya adalah pembelajaran IPS. Kemudian PIPS pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya landasan pendidikan IPS. Yang terakhir adalah perkembangan IPS. Mari kita akan coba satu persatu. Kita akan gali materi ini sampai kalian bisa. Oke? Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian IPS. Pengertian IPS itu apa sih? Pengertian IPS adalah merupakan kajian tentang masyarakat atau menelaah. Ini maksudnya apa? Guru dapat melakukan kajian dari berbagai perspektif sosial, seperti kajian melalui pengajaran. Pengajarannya itu bisa sejarah, geografi, ekonomi, dan juga sosiologi. Sedangkan menurut S. Nasution, IPS merupakan bagian kurikulum sekolah yang berhubungan dengan peran manusia dalam masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan IPS. Tujuan IPS menurut Umar Malik adalah IPS itu berorientasi pada tingkah laku siswa yang meliputi yang pertama adalah pengetahuan dan pemahaman, yang kedua adalah sikap belajar, yang ketiga adalah nilai-nilai sosial dan sikap, yang keempat adalah keterampilan. Selanjutnya, selain itu juga IPS juga bertujuan untuk mengembangkan sikap yang belajar yang baik. Itu maksudnya apa sih? Untuk mengembangkan sikap belajar yang baik. Nah, itu maksudnya adalah dengan belajar IPS, anak-anak itu memiliki kemampuan menyelidiki atau menemukan ide-ide, konsep-konsep baru sehingga peserta didik dapat melakukan untuk yang masa akan datang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan tema IPS. Ruang lingkup tema IPS ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hubungan, yang kedua adalah kelompok, yang ketiga adalah tingkatan, yang terakhir adalah interaksi. Mari kita akan gali ruang lingkup yang pertama. Ruang lingkup yang pertama adalah ruang lingkup hubungan. Ruang lingkup hubungan. Nah, ruang lingkup hubungan ini maksudnya apa? Ruang lingkup hubungan ini maksudnya berhubungan dengan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, dan geopolitik. Selanjutnya, ruang lingkup yang kedua adalah ruang lingkup kelompok. Ruang lingkup kelompok ini merupakan ruang lingkup seperti keluarga, rukun tetangga atau RT, kemudian kampung, warga desa, maupun organisasi masyarakat. Nah, yang ketiga adalah ruang lingkup tingkatan. Nah, ruang lingkup tingkatan ini apa sih? Ruang lingkup tingkatan ini merupakan tingkatan lokal, kemudian regional, dan juga global. Maksud dari tingkatan lokal ini seperti apa? Tingkatan lokal itu seperti di dalam keluarga ataupun RT bisa juga. Kemudian yang ruang lingkup yang regional itu maksudnya apa? Ruang lingkup regional itu sedang saja, ruang lingkup yang sedang saja, maksudnya seperti apa? Seperti kabupaten. Nah, kabupaten apa? Kabupaten Jember gitu. Kemudian untuk global itu maksudnya menyeluruh, itu seperti Indonesia, negara Indonesia, tingkatannya tingkatan negara Indonesia. Selanjutnya, ruang lingkup yang terakhir adalah ruang lingkup interaksi. Ruang lingkup
apa sih ruang lingkup interaksi? Adalah kebudayaan, kemudian politik dan juga ekonomi. Itu termasuk dalam ruang lingkup interaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dan rasional IPS. Konsep rasional IPS adalah social students merupakan disiplin dari ilmu sosial. Disiplin dikembangkan untuk memenuhi tujuan pendidikan atau pembelajaran baik di sekolah dan perguruan tinggi. Kemudian konsep lain, social student merupakan suatu sistem terpadu. Apa sih yang merupakan suatu sistem terpadu dari IPS itu? Maksudnya adalah misi utama social student atau IPS adalah pendidikan kewarganegaraan dalam suatu masyarakat yang demokrasi, yang memiliki tujuan yaitu adalah mengembangkan siswa untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma pendidikan IPS. Paradigma pendidikan IPS itu apa sih? Upaya yang tertanam dalam membangun karakter peserta didik agar menjadi warga negara yang baik melalui kurikulum dan program pembelajaran pada ranah afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS itu apa sih? Pembelajaran IPS adalah proses pemberian pengalaman pembelajaran kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tambahan. Misal, kompetensi bahan yang akan diajarkan oleh guru adalah tentang sejarah Indonesia. Maka guru akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia itu seperti apa kepada siswa hingga siswa itu paham. Kemudian saya akan menjelaskan tentang PIPS pendidikan dasar dan menengah. Apa sih PIPS pendidikan dasar dan menengah itu? Pendidikan PIPS menengah adalah sekolah dasar ini merupakan untuk sekolah dasar hingga sekolah menengah, merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari disiplin akademis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan IPS. Landasan pendidikan IPS itu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu tentang landasan filosofis. Landasan filosofis itu apa sih? Landasan filosofis adalah gagasan pemikiran mendasar yang digunakan untuk objek kajian ya apa saja yang menjadi kajian pokok yang ada di dalam pembangunan. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah bagaimana cara proses dan metode pembangunan dalam mengembangkan pendidikan IPS itu bagaimana. Kemudian yang kedua adalah landasan ideologis. Nah, landasan ideologis adalah suatu gagasan untuk mempertimbangkan dan menjawab pertanyaan. Contohnya, bagaimana keterkaitan antara teori pendidikan, disiplin ilmu, dengan manfaat pendidikan IPS itu bagaimana sih? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan sosiologis. Nah, landasan sosiologis itu merupakan mendasar untuk menentukan cita-cita, kebutuhan, kepentingan, kemudian kekuatan dan juga aspirasi. Kemudian yang keempat adalah antropologis. Nah, antropologis itu apa sih? Antropologis adalah sistem gagasan mendasar dalam menentukan pola, sistem, dan struktur pendidikan. Landasan ini telah memberikan dasar-dasar sosial kulturalisme masyarakat terhadap struktur pendidikan IPS. Saya menjelaskan tentang landasan kemanusiaan. Landasan kemanusiaan itu apa? Landasan kemanusiaan adalah untuk menentukan karakteristik ideal manusia sebagai sasaran proses pendidikan. Kemudian yang landasan politis adalah menentukan arah dan garis kebijakan dari politik pendidikan dari pendidikan IPS itu seperti apa. Selanjutnya yang terakhir adalah landasan psikologis. Landasan psikologis adalah sistem atau gagasan yang mendasar untuk membutuhkan cara-cara pendidikan IPS. Jadi bisa diulang, landasan psikologis adalah gagasan yang mendasar untuk menentukan cara-cara pendidikan IPS itu bagaimana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan IPS. Perkembangan IPS itu sejak
diberlakukan pada kurikulum 1964 hingga 1968. Di dalam kurikulum ini, program pengajaran ilmu sosial masih menggunakan cara pendekatan tradisional. Maksudnya apa cara pendekatan tradisional? Contohnya itu seperti ilmu sosial itu seperti sejarah, geografi, ekonomi itu masih diajarkan kepada siswa itu secara terpisah. Kemudian perkembangan IPS di Indonesia itu dilatar belakangi oleh pengalaman hidup. Kemudian laju perkembangan pendidikan, teknologi, dan budaya. Yang terakhir adalah perkembangan IPS yang dilatar belakangi adalah agar output pendidikan persekolahan benar-benar relevan. Itu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Salam sukses untuk kita semua.